wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Adi, Direktur Utama Daerah BKPASI Kota Depok, beserta teman-teman yang hadir pada kesempatan khataman Al-Quran keempat BKPASI Kota Depok hari ini, dan yang saya hormati serta muliakan kiai kita yang selalu mendampingi kita ya dalam kegiatan berdakwah Al-Quran, Ustadz Haji Ihsan Abdul Rasyid. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa bersama-sama bersilaturahim ya. Ini masuk pada khataman Al-Quran putaran keempat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan pada kita semuanya untuk selalu istiqomah dalam dakwah Al-Quran bersama BKPASI. Yang saya hormati juga Ustadz Mawardi, Bu Titin, juga Bu Sun yang hari ini bisa bergabung gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum bisa bergabung nanti ke depan bisa banyak yang ikut bergabung. Memang inilah iramanya, inilah ada kesulitan memang kita saat untuk mengumpulkan teman-teman ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini juga bisa mengerahkan kita bersama-sama untuk terus silaturahim walaupun dalam bentuk yang di dunia maya gitu ya. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya kelak di kemudian hari dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Allah. Teman-teman, saat ini yang seharusnya kita mulai jam 8, tapi alhamdulillah ini mudah-mudahan nanti bertambah lagi. Selamat datang, ini Bu Wahyulia juga sudah bergabung. Dan memang sekarang ini karena masa liburan ya Pak Adi ya, Ustadz Iksan ya, mungkin teman-teman beberapa sedang ada aktivitas yang lain gitu ya. Mudah-mudahan semuanya juga paling tidak disehatkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai khataman Al-Quran putaran keempat ini, nanti teknisnya seperti biasa kita membaca bergantian mulai dari surat At-Takasur ya, At-Takasur sampai dengan An-Nas. Nah, nanti kemudian ditutup dengan tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Ihsan Abdul Rasyid. Tapi sebelumnya nanti akan ada ulasan kultum dari apa yang kita baca. Paling tidak sih sebetulnya upayanya adalah ketika kita membaca ada satu ayat yang kita pahami bersama-sama untuk sharing saja. Baik, kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlanjut dan diberikan kemudahan oleh Allah untuk terus dikuatkan untuk bergerakkan BKPASI. Al-Hadini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk Pak Adi memberikan membuka kegiatan khataman keempat ini. Kami persilakan pada Bapak Adi Kurnia Komara sebagai Direktur Utama Daerah. Silakan Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena malam hari ini kita dapat bertemu kembali melaksanakan pembinaan pengurus BKPAKSI Kota Depok yang dikemas dalam bentuk acara Khatmul Quran, Khataman Al-Quran, yang sekaligus nanti di sini ada tausiah dari para pengasuh secara bergantian. Ini adalah salah satu upaya kita untuk bisa meningkatkan giroh dan semangat motivasi sebagai pengurus BKPAKSI Kota Depok dalam memperjuangkan Al-Quran, berdakwah melalui media organisasi BKPAKSI Kota Depok. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini, apa yang kami programkan ini bisa mendapatkan ridho dari Allah dan bisa memberikan manfaat buat para pengurus, buat kita semua dalam rangka wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan juga bisa meningkatkan silaturahmi di tengah pandemi yang masih belum mereda juga sampai dengan akhir ini. Dan pada kesempatan ini marilah kita juga mendoakan buat rekan-rekan kita yang dalam keadaan sakit, yang kurang sehat, ini bisa segera disembuhkan kesehatannya. Yang keluarganya tadi ada dapat informasi Pak Yai Arif, Rahman Hakim juga sedang sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan. Dan juga putrinya Bu Mila tadi juga dapat informasi dari pondok juga dalam kondisi sakit, hingga Bu Mila, Bu Jamila tidak bisa bergabung, walaupun tadi sudah siap untuk memimpin acara. Juga kemarin di grup ada informasi Bu Yus juga sakit, dan kondisi sakit, mudah-mudahan bisa segera disembuhkan. Dan juga teman-teman yang lain yang mungkin belum sempat mengabarkan kondisi kesehatannya, mudah-mudahan bisa terus tetap dijaga oleh Allah dan dijauhkan dari pandemi coronavirus yang masih melanda ini. Dan untuk kesehatan teman-teman sekalian, marilah kita sekali lagi mendoakan melalui pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga surat Al-Fatihah ini bisa memberikan kesehatan dan perlindungan buat kita semua. Al-Diniyah wa Nabi Salih Al-Fatihah. Iya, waktu itu yang di toko-toko apa? Yang di toko kosmetik itu. Tak lupa selanjutnya salawat serta salam semoga tercurah di junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in, serta umat Islam yang berjuang agamanya, dan semoga kita termasuk di dalam. Yang kami hormati Ustaz Ihsan Abdul Rasyid selaku pengasuh BKPAKSI Kota Depok, terima kasih atas kehadiran pada malam hari ini bersama kami. Dan kami sudah tadi dapat konfirmasi dari Ustaz mengenai temanya malam hari ini sangat menarik ini. Kejarlah duniamu, perbaiki akhiratmu, dunia akan kamu dapatkan. Subhanallah. Sebuah tema yang sangat menarik untuk nanti kita simak. Dan pada teman-teman pengurus, sebenarnya yang saya sampaikan beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa ini adalah media kita untuk meningkatkan atau menyiram diri kita, keimanan kita, semangat kita untuk terus bersemangat melalui berdakwah Al-Quran di BKPAKSI ini. Karena selama ini kita selalu dalam kesibukan untuk mengurusi unit-unit, dan saatnya sekarang
melalui pembinaan ini kita mendapatkan siraman-siraman, motivasi dan juga inspirasi sehingga bisa memberikan semangat tambahan, dicas baru lagi oleh para pengasuh kita untuk biar lebih semangat lagi dalam melaksanakan dakwah melalui BK Paksi. Saya rasa itu yang utamanya, dan nanti urutannya nanti kan habis ini alhamdulillah Pak Mawati sudah siap. Setelah saya sambutan nanti Pak Mawati akan menyampaikan sharing terhadap apa yang sudah dibaca di juz 23 ya, atau ya yang lain nggak apa-apa lah, silakan. Ini juga untuk melatih kita bagaimana kita berbagi dari apa yang kita baca. Kita kemarin ngejar untuk baca juznya, sekarang coba kita sharingkan ya nggak lama, beberapa menit saja, untuk saya juga biar bisa mendapatkan insight atau beberapa kata-kata hikmah yang kita baca selama proses khataman minggu ini. Demikian dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Ririn untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu ya teman-teman. Biar ya kita semangat, biar bagaimanapun harus tetap semangat. Semangat sehat dan bahagia. Oke, baik. Sebelum kita khataman, marilah kita dengarkan dulu sedikit apa ya, bukan tausiah sebetulnya ya, sharing dari Ustaz Mawati dari apa yang sudah dibaca dan ditelaah dari juz yang kemarin. Silakan Ustaz Mawati, dipersilakan waktunya. Alhamdulillah, selamat datang Bu Mic-nya masih dimatikan Bu ini. Bu Pak Mawardi. Pak Mawardi, mic-nya masih mati, dihidupkan dulu. Iya. Gambar mic-nya. Gambar mic-nya ini. Gambar mic-nya ditekan di sebelah kiri bawah. Kacamata harus dipasang kayak kecil gambarnya. Gambarnya. Di bawah mic. Iya, cakep. Oke. Lanjut. Silakan Ustaz Mawati. Ya. Alhamdulillah dengan begini jadi kita belajar bareng. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Direktur Daerah BK Paksi Kota Depok yang ada jauh di sana, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Juga yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Ihsan Abdul Rasid, alhamdulillah beliau tetap istiqomah dalam memberikan support kepada kita, nasihat kita dari lembaga kita. Juga mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Bunda Riri yang super dalam program dalam lembaga ini, mudah-mudahan ya Allah berikan kesehatan beliau. Juga seluruh teman-teman pengurus BK Paksi Kota Depok yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan segala nikmatnya pada malam hari ini. Mungkin saya orang yang paling kurang aktif kali ya dalam forum ini, karena memang ada aja kesibukannya. Begitu saya mohon maaf pada seluruh jajaran pengurus. Dan alhamdulillah pada hari ini kami bisa bergabung. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat dan sekalian. Pada malam hari ini, sesuai dengan
apa yang diharapkan oleh Bapak pimpinan. Sebetulnya kami sangat jauh dari dakwah buat saya, ya. Namun saya coba sedikit berbagi dengan seluruh jajaran teman-teman pengurus. Namun nanti kami mohon diluruskan bila yang kami sampaikan ini kurang tepat. Pada Pak Ustadz Ihsan kami mohon nanti diluruskan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, pada malam hari ini saya kebetulan dalam hataman ini mengambil juz yang ke-23. Ini pun yang terakhir mungkin, karena masih kosong tadi. Ada di dalamnya surat Yasin. Dan malam hari ini kami sampaikan satu pemahaman tentang beriman kepada hari akhir. Hari akhir. Itu bagian dari rukun iman yang ke-6, itu rukun iman yang kelima. Dalam surah Yasin, ayat ke-51, Allah berfirman, wa nufiha fis suri fa idzahum minal addasi ila rabbihim yang silun. Yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Kemudian dari pengertian, makna dari hari akhir adalah memiliki ketetapan hati, memiliki keyakinan bahwa akan tiba satu masa hari kiamat yang akan mengakhiri seluruh kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di langit, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang abadi. Ada pengertian hari akhir ini, maka kiranya kita selaku hamba Allah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka mari sama-sama kita yakini ini, mudah-mudahan dengan menambah keyakinan kita, maka kita selamat dari dunia sampai akhirat. Nah, untuk itulah kepada teman-teman, kami melihat sekarang ini kita beribadah ini masih belum maksimal, kami lihat. Salah satu contohnya, kita melaksanakan sholat aja, ini banyak kaum muslimin yang berani meninggalkan sholat. Gitu ya. Kenapa demikian? Karena memang kita dari rukun iman kita ini yang belum maksimal kita iman, kita yakini. Nah, untuk itu mudah-mudahan para dai, ustadz, ustazah, mari rukun iman ini menjadi bahasan buat kita untuk menambah keyakinan kita bahwa kita ini hidup sementara dan hidup yang abadi adalah hidup di alam akhir. Kemudian juga dalam rukun iman yang kelima ini, percaya kepada hari akhir ini kalau betul-betul kita meyakini, gitu ya, ini akan menjadi satu pengamalan kita di dalam melaksanakan perintah dalam agama kita. Nah, mudah-mudahan dari pengertian iman kepada hari akhir ini mudah-mudahan kita menjadi lebih yakin dan mudah-mudahan kita makin menjadi lebih istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, kemudian mudah-mudahan juga kita dari seluruh jajaran panitia, pengurus PK Paksi Kota Depok,
ini melalui media dakwah yang kita kembangkan, ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, terutama keluarga besar kita BK Paksi. Dan mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala dari media kita, lembaga dakwah kita ini semua yang memang memiliki potensi untuk berdakwah lisan, kemudian kita berdakwah bilhal, ini semakin menguatkan lembaga kita dalam mengembangkan dakwah kita. Jadi tidak hanya kita mendidik anak-anak kita, mengajarkan Al-Quran, tetapi mari juga melalui majelis taklim yang kita miliki, ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat buat saudara-saudara kita, juga diri kita dan keluarga kita. Untuk menuju keluarga yang betul-betul bisa menyelamatkan kita di dunia maupun akhirat. Lebih-lebih perintah Allah ini menjadi satu modal buat kita keluarga. Itu ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini di masing-masing keluarga, khususnya keluarga besar BK Paksi. Dan umumnya kita sampaikan kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Demikian kami kira. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Mawardi. Mudah-mudahan dengan mengimani apa yang cuplikan yang disampaikan oleh Ustadz Mawardi tadi, kita semakin kokoh dalam menguatkan misi kita dalam dakwah Al-Quran, terutama menguatkan keluarga kita bersama. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya bisa terjaga, dan kita juga bisa membimbing tidak hanya pada anak murid kita, tadi kata Ustadz Mawardi, tapi juga umumnya gitu ya, pada diri kita masing-masing gitu ya, khususnya pada diri kita masing-masing, dan umumnya kita bisa berguna di masyarakat sehingga menjadi jembatan kita insya Allah menuju surganya Allah. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja kita hataman. Nah, insya Allah Pak Adi nanti akan men-share gitu ya. Nanti kita bergantian membacakan ayat gitu ya. Mungkin nanti nggak usah saya panggil satu-satu, kita urut aja dari di partisipan itu, nanti dari saya langsung Pak Adi, nyambung langsung Ustadz Mawar, nanti insya Allah Pak Kiai kita juga ikut bisa membaca. Nah, terus baru Bu Sun, Bu Titin, dan Bu Wahyulia gitu ya. Mudah-mudahan semuanya juga bisa. Untuk putaran awal dipandu ya, dulu aja Bu Ririn. Untuk putaran awal dipandu dulu karena tampilan urutan belum tentu sama di masing-masing. Baik teman-teman. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Nanti dari saya, nanti saya kemudian ini kan ke Pak Adi, saya panggil yang lain ya, bergantian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum maqabir kalla sawfa ta'lamun. ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Berarti pengepakan barang pun harus dilakukan oleh si ini nih ya, siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Pelaku bisnis batas ini kalau yang melakukan pengepakan dari amanu wa orang yang mau mengirim barang kan watawasau bil haqqi watawasau kurang di press
Pak Yai Ihsan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Silakan Ustaz Mawar. Lanjut Bu Sun. Sepuluh derajat mah nggak terlalu dingin. Bu Sun, silakan Bu Sun. Pak Mawar udah ada tuh. Yang mic-nya udah nyala. Saya kali ya. Ya, silakan Ustaz Mawar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sadaqallahul azim. Silakan Bu Sun. Nggak kedengaran, Bun. Ya, sudah kedengaran suaranya. Kedengaran Bu Sun. Langsung baca aja Bu Sun. Bu Wah Julia mungkin bisa nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Bu Titin silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Bu Sun, silakan.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Shadaqallahul azim. Pak Adi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma lakum dinukum Nanti lihat si Aki kalau dia ngajak baru Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ya, Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد Sadaqallahul azim. Silakan Ustaz Mawar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Silakan Bu Wahyulia. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Silakan lanjut Bu Titin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fil sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmatan. Allahumma zakkirna
minhuma nasina وعلمنا minhuma جاهلنا وارزقنا من waj'al وجعل lana hujjatan ya Kan indah dan ya pelayanan bagus, makanan enak, Alhamdulillahi makanan Rabbil halal. Alamin. Kalau makanan Turki kan nggak Alhamdulillah. selera lidah, jauh banget. Kita sudah baca ayat-ayat suci Al-Quran sebagai khataman kita yang keempat. Mudah-mudahan Allah senantiasa istiqomahkan kita untuk terus bertilawah di rumah maupun di mana saja dengan Al-Quran dan Iya, kan kalau kondisinya nanti insya Allah juga akan dibacakan doa sekaligus oleh Pak Kiai kita. Selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah dari Kiai kita yang senantiasa membimbing kita dan memberikan semangat support kepada kita dalam dakwah pendidikan Al-Quran di Bekapasi kepada udah leha-leha, kita duduk di sini santai-santai dulu, Abdul Rashid, silakan. Nggak berasa kan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asatidatil kiram, para asatid, para pengurus Bekapasi yang saya cintai karena Allah. Semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur di malam hari ini. Kalau di saya sudah terasa dingin, agak menggigil sehingga membuat lebih ngantuk. AC-nya AC alam, ya. AC Ya, 15 derajat Celcius, 15 derajat. Alhamdulillah ya. kita bisa bertemu walau dengan Zoom, ya. Namun insya Allah tetap bisa menyatukan hati kita di dalam rangka mencintai Allah, menaati Allah, dan memperjuangkan agama Allah. Insya Allah. Semoga limpahan salam dan salawat senantiasa tercurah bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para asatid yang saya hormati, saya mengutip salah satu dari khutbahnya seorang khalifah yang amat terkenal dan fenomenal. Beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Walau masa kekhalifahannya relatif amat singkat, hanya 2,5 tahun, namun telah dapat menjadi salah satu dari indikator tentang kekhalifahan yang berada di atas petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Beliau di dalam salah satu
khutbahnya menyampaikan aslihu akhiratakum tasluhu lakum dunyakum. Perbaiki akhiratmu, maka dunia akan ikut, akan dapat. Wa aslihu sarairakum. Nah, poin yang kedua ini tepat untuk para asatidz. Dan perbaikilah batinmu yang rahasia darimu. Tasluhu lakum ala niyatikum. Maka akan mempesona, akan indah zahirmu dan penampilanmu. Para asatidz yang saya muliakan, seseorang yang terus berusaha memperbaiki akhiratnya. Kalau kita bicara memperbaiki akhirat, ya, adalah orang yang senantiasa memperbaiki hubungannya dengan Allah. Sholat 5 waktunya terus diperbaiki. Baca Al-Qur'annya diperbaiki. Komitmen menghafal Al-Qur'annya ditingkatkan. Komitmen untuk memahami ya terhadap ayat Al-Qur'an juga terus ditingkatkan. Nah, ini salah satu dari seseorang yang terus berusaha memperbaiki akhiratnya. Itu diibaratkan seperti petani yang menanam padi. Maka rumput pun akan ikut. Ya. Maka ketika kita memperbaiki akhirat melalui wasilah kegiatan ini, maka rumput-rumput dan bakterinya ikut mengganggu, ikut ya menggoda. Yang boleh jadi menyebabkan minimnya jumlah kehadiran kita pada malam hari ini. Itu salah satu gangguan. Ya. Sedangkan mereka yang orientasinya dunia, ya, kalau tadi orientasinya akhirat, kalau orang orientasinya dunia, ya, maka seperti orang yang menanam rumput, ya, jangan berharap mustahil dia akan mendapatkan padi. Begitulah, ya. Ini saya mengambil ya semacam pepatah ya, para kiai ini ya, ketika sedang memberikan tausiahnya kepada para santri. Saya masih ingat. Dan ini menjadi populer cerita-cerita ini. Ya. Yang menggambarkan tentang ya seseorang kalau kita beli kambing maka kita akan dapat tali. Ya. Gitu. Tetapi kalau kita membeli tali, jangan harap dapat kambing. Nah, bisa kita manai kan? Ini adalah perumpamaan yang sering disampaikan kepada para santri, ya. Orang yang menjadikan dunia sebagai ladang untuk akhirat, ya, maka dia akan senantiasa mendapatkan karena tujuan utamanya adalah akhirat. Sementara orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka sesungguhnya dia hanya akan mendapatkan kehinaan. Dunia itu juga dari kata-kata dillah. Ada dunia, dana, yadnu, dunian, berarti dekat. Memang dunia dekat.
Tapi dunia juga bisa diambil dari kata dillah, artinya kehinaan. Orang yang mengharapkan dunia, sesungguhnya seluruh yang dia upayakan, tenaga yang dia pakai, pikiran yang dia gunakan, segala macam potensinya hanya untuk mengejar kehinaan. Subhanallah. Mari kita renungkan salah satu firman Allah di surah Al-Qasas ayat yang ke-77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bataghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah, kejarlah, kalau bahasa saya seriuslah, bersungguh-sungguhlah, kan gitu. Untuk apa? Untuk mendapatkan, untuk meraih yang telah Allah siapkan, yang Allah anugerahkan, kebahagiaan di akhirat. Begitu perintahnya. Jadi kita harus serius, harus cari, harus perbaiki, tidak pernah berhenti untuk mencari kebahagiaan yang Allah siapkan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Hanya jangan lupa bagianmu di dunia. Ya. Bapak Ibu, para asatidz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, siapapun yang ingin sukses dan berkah urusan dunianya, maka hendaklah dia memperbaiki urusan akhiratnya. Nah, kutipan ini saya ingin mengambil salah satu cuplikan khutbahnya Syekh Sudais. Ini kan keluarga Al-Quran. Ketika bicara Syekh Sudais, kita bersyukur sekarang. Syekh Sudais salah satu dari puluhan, ya, imam Masjidil Haram yang amat fenomenal. Suaranya sangat menarik hati. Ya, ketika baca Al-Quran itu sangat menyentuh. Ketika dia baca doa itu membuat orang menangis. Itu Syekh Sudais. Nah, di salah satu khutbahnya beliau menyampaikan seperti ini. Saya langsung kutip dalam bahasa Indonesia. Kata beliau, jika hidupmu dirundung oleh kesulitan, ya, persoalan, masalah, ya, malapetaka, ya, maka kata beliau, lihatlah pertama sholatmu. Yang kedua, lihatlah interaksimu dengan Al-Quran. Nah, itu. Masukkan. Yang ketiga, baru lihatlah bagaimana baktimu kepada orang tua. Ini Masya Allah nih. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kita semua. Ya kan? Banyak orang sekarang mencari kambing hitam. Ya. Di zaman pandemi sekarang ini banyak yang mencari kambing hitam. Nah, kembali kita ke nasihat Syekh Sudais itu, jangan cari kesalahan orang lain, tapi lihat pertama adalah, ya, sholatmu. Ini kan soal akhirat. Tapi beliau menunjukkan, perhatikan sholatmu. Kita ingin sukses, kita ingin bahagia, urusan ingin lancar. Ini mohon maaf, ya, sedang rapat, sholatnya ditinggal. Mohon maaf, bukan ditinggalkan, ditunda, dilambat-lambatkan. Saya kalau memandu rapat, saya kasih tahu kita akan rapat sampai jam sekian. 10 menit sebelum zuhur kita berhenti. Tapi lihat fakta di lapangan. Ya, jangan di Hongkong lah, di kita aja lihatnya. Jangan di kantor-kantor yang umum lah. Lihat aja kantor-kantor yang relatif di situ mayoritas kaum muslimin. Apa yang terjadi? Ya, menunda rapat untuk sholat atau tunda dulu sholatnya, rapatnya diselesaikan dulu.
Kira-kira bisa jawab nggak Bu Ririn kan? Bisa jawab kan? Jawabannya apa? Tunda dulu sholatnya, rapat selesaikan dulu. Berarti udah nggak bertentangan ini, katanya pengen sukses. Yang diomongin ingin lancar, ya kan? Tapi ternyata tidak konsisten. Jadi luar biasa nih, Syekh Sudes ini memberi nasihatnya. Jadi baik pada skala individu, nah kalau kita bawa sekarang pada skala lembaga, nah ini para pembesarnya ada di sini nih, ya Saudara Adi, Masya Allah, dari jauh pun luar biasa, ya di dalam mengarungi Bahtera BK Paksi, Bahtera BK Paksi, ya kan? Bunda Ririn, Ustadz Mawardi, dan bunda-bunda yang lain. Kita coba mulai dengan nasihatnya Syekh Sudes. Ingin acaranya lancar, ingin rencananya bagus, tiba waktu sholat, berhentilah 5 menit, 10 menit. Apalagi ibu-ibu, ya kan? Biar wudhunya, sholatnya tepat waktu. Yang kedua, ya ini sangat mengena dengan lembaga kita. Ya. Lihat lagi yang kedua, interaksi dengan Al-Quran. Nah, upaya yang dilakukan walau sangat sederhana ini, ya saya juga memantau. Ini Masya Allah, khatamnya cuma baca 1 juz masing-masing. Nggak apa-apalah untuk tahap awal. Nggak apa-apa. Ini upaya mendorong teman-teman para asatidz. Ya, sudah ada ikhtiar, bismillah, enggak apa-apa. Tapi kalau dengan ini, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Ya, Bapak Ibu, buka lagi tuh cerita Imam Asy-Syafi'i. Ya, kita sering mengatakan Syafi'iyah sangat berorientasi dengan pendapat Imam Syafi'i. Tapi ternyata ketika bicara pada komitmen terhadap Al-Quran, Imam Asy-Syafi'i itu kalau dalam keterangan itu dikatakan oleh Rasulullah menghatamkan Al-Quran tidak boleh lebih dari 3 malam, itu yang 30 juz, itu artinya apa? Supaya bisa dijaga tartilnya dan supaya tetap para sahabat bisa mentadaburi karena mereka hafal, karena mereka mengerti. Nah, Imam Asy-Syafi'i justru dalam konteks ini, ya, beliau mampu menghatamkan Al-Quran itu dalam 1 malam. Berarti, ya kan, sebulan berapa? 30 kali khatam. Bahkan ada keterangan menyatakan dia pernah 2 kali khatam. Dalam sebulan Ramadan berapa? Ya, 60 kali khatam. Dahsyat enggak? Itu interaksinya dengan Al-Quran. Masya Allah. Nah, ini menjadi sesuatu yang dapat kita dorong pada diri kita masing-masing, ya, untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kita ingin sukses. Dan yang ketiga ini pada skala individu, ya, nasihat beliau skala individunya adalah lihat baktimu kepada orang tua. Jadi kalau ada masalah, itu tinggal tanya aja 3 hal. Ya, jangan-jangan ini ada masalah hari ini, sholat kita terlambat. Ada masalah, oh saya belum baca Al-Quran. Ada masalah, oh ternyata kita belum telepon orang tua. Ya kan orang jauh semua orang tuanya. Ya kan? Belum telepon orang tua. Saya kutip seorang syekh, seorang ulama itu pernah memberikan mu'aqobah. Mu'aqobah itu artinya memberikan sanksi kepada dirinya, ya, suatu ketika sang ulama tersebut tidak mengkhatamkan Al-Quran. Kalau dia mungkin targetnya dalam 1 malam itu 10 juz, dia kurang 10 juz, itu disanksi dirinya. Sampai seperti itu interaksi dengan Al-Quran. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi saya kutip Syekh Sudes tadi relevansinya dengan apa yang disampaikan oleh
Umar bin Abdul Aziz sebagai sang khalifah yang sangat fenomenal itu. Jadi dapat saya katakan, kalau kita kejarlah dunia, kita kejar dunia nih, karena umumnya orang mencari materi. Dibalik, kejarlah dunia dengan selalu sholat berjamaah. Kejarlah dunia dengan selalu menjaga sholat 5 waktu awal waktu. Dibalik kan ini, kejar dunia dengan menjaga sholat 5 waktu. Mungkin untuk menguatkan poin ini, Bapak Ibu pernah mendapatkan share kisah seorang pengusaha bis, ya, namanya Bis Haryanto, urusan Jawa itu, yang pada waktu dulu aksi 212, dia membawa ratusan bis. Kesuksesan bisnis yang begitu berat, kalau bisnis di transportasi itu berat kategorinya. Tapi dia sukses. Ternyata kesuksesannya dari apa? Dia komitmen menjaga sholat, termasuk untuk para pekerja dan sopir. Berarti tepat sekali. Dia kejar dunia dengan tadi menjaga sholat berjamaah, menjaga sholat 5 waktu di masjid. Ya, kejarlah dunia dengan selalu membaca Al-Quran tiap hari. Saya ulangi lagi nih buat para asatid BK Praksi. Kejarlah dunia dengan senantiasa membaca Al-Quran tiap hari. Ya, berkah. Hati jadi tenang. Rumah jadi sakinah, jadi damai. Ya. Kejarlah dunia dengan berkomitmen sholat duha. Itu kan urusan akhirat semua. Kejarlah dunia, ya, dengan terus menambah sholat sunnah. Ya. Saya di masa pandemik seperti ini, kesempatan untuk beramal semakin banyak. Ke kantor siang, kalaupun sering kita juga berkantor di rumah, ya. Kalau masjid sedang tidak ditutup, maka kita bisa menyelesaikan setelah subuh itu, subuhnya berjamaah, lanjut dengan zikir, lanjut dengan tilawah Al-Quran, itu dapat 1 juz, sampailah terbit matahari, kemudian kita sholat syuruk. Itu Masya Allah. Sudah dapat subuh jamaah, baca Quran, dapat sholat syuruk. Nabi mengatakan, siapa yang subuh jamaah, kemudian zikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka dia telah mendapatkan pahala haji dan umroh secara sempurna. Nah, ini Masya Allah. Saya tidak tahu kalau di Hongkong bisa apa enggak. Ya, Ustaz Mawardi mah bisa. Masih tutup masjidnya. Masih tutup masjidnya. Ustaz Mawardi bisa ini. Ya, di Depok bisa insya Allah. Nggak terlalu bisa. Banyak sekarang masjid yang tutup di Depok. Masya Allah. Jadi kalau kita melihat misalnya, Ustaz, banyak juga orang yang jauh dari ibadah, gitu ya, jauh dari ketaatan, tapi ternyata materinya banyak dan lain sebagainya. Ingat akhi, ya kan, yang namanya kenikmatan, yang namanya kebaikan itu Allah hanya berikan kepada orang-orang yang ya konsisten dengan ibadahnya. Kepada orang-orang yang bermaksiat tapi dia malah materinya bagus, itu namanya istidraj. Ya kan? Dikasih aja, itu kan rahimnya Allah. Silakan. Sampai pada satu waktu dia kagak bisa nolak lagi. Kan Quran mengatakan, wala tamudanna ainaika. Jangan sampai matamu terbelalak, tertarik. Ya kan? Iri. Dia aja nggak pernah sholat. Duitnya banyak. Bisnisnya bagus. Jangan tertarik. Dalam ayat yang lain dikatakan, jangan sampai kau tertarik dengan orang-orang kafir yang bergelimang harta dan lain sebagainya. Karena itu adalah untuk menyiksa mereka.
Ya. Jadi orang-orang yang beriman ketika diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu dari, boleh saya mengatakan, adalah bonus ya terhadap kebaikan dan ibadahnya Allah berikan di dunia. Ya, belum lagi pahala yang sesungguhnya adalah di akhirat. Ya, karena nikmat yang tidak diberinya dengan syukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya bukan nikmat, itu adalah malapetaka. Yang berikutnya saya kembali ke materi di atas, ya. Wa aslih sarairakum, ya, dan perbaikilah, kata Umar bin Abdul Aziz, batinmu tasluhu lakum ala niyatikum, maka akan mempersona ya zahirmu, penampilan. Nah, maksud dari kalimat ini, ya, seseorang yang berusaha untuk senantiasa membersihkan hati dari berbagai penyakit, ya, penyakit hati itu apa? Ria. Orang ahli ibadah tapi ria, waduh sayang. Ya, orang ahli ibadah tapi takabur, ya kan? Orang ahli ibadah tapi ujub. Orang ahli ibadah tapi dendam. Nah, itu adalah penyakit-penyakit hati. Ya. Nah, kalau dia bisa berusaha membersihkan penyakit-penyakit itu, ya, maka kata beliau, wajahnya akan senantiasa ketika dipandang itu, ya, akan memberikan cahaya dan sinar. Ya. Bagaimana kita memandang orang-orang soleh, memandang para ulama, ya, terpantul dari wajahnya itu sebuah kebaikan. Sebagaimana juga dalam sebuah hadis Muslim dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum, ya, wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk dan rupa serta harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Ini maksudnya apa? Ya, hadis ini, ya, sangat memperhatikan persoalan bagaimana kita menjaga hati. Jika hati ini bersih, hati ini termanage, maka akan selalu tampil dengan bercahaya, selalu tampil dengan menarik kepada yang lain. Jadi kalau orang pendendam, orang yang iri hati, waduh sulit. Ya. Kalaupun dia senyum, senyumnya juga nggak enak. Masya Allah. Ya. Maka tidak salah kalau ulama Jawa Barat, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang terkenal dengan Agim, itu senantiasa pada materi-materinya berusaha untuk bagaimana orang senantiasa memperbaiki hatinya. Begitu. Nah, saya kasih contoh lagi nih, kan para asatidz ini sering juga memberikan contoh kepada anak-anak. Kalau bicara menata hati itu, ya, itu ibarat kita melihat sebuah botol. Nah, ini saya ada contoh botol. Ya, ini ada botol. Kalau botol 600 mili ini kita isi air mineral, ya harganya kisaran antara 3.000 sampai 5.000. Ya. Kalau botol ini, ya, kemasannya tetap kita isi dengan madu, harganya bisa berapa? 70 sampai 100.000. Jadi kalau botol ini kita isi dengan air comberan, nggak laku, nggak ada yang mau. Itulah, ya, bagaimana kita mengkondisikan hati sehingga akan bernilai, ya, akan lebih berwibawa, akan lebih mengena. Sebagaimana juga Rasulullah
agak dingin jadi bersih. Iklan. Nah, karena demikian dalam kesempatan ini saya mengajak sahabat-sahabat para asatidz, marilah kita terus perbaiki ya akhirat. Ketika bicara perbaiki akhirat berarti memperbaiki kualitas kita yang sesungguhnya, karena semua sahabat-sahabat para asatidz yang ada di sini adalah notabene orang-orang yang terdepan di dalam amal ma'ruf dan nahi munkar, terdepan di dalam mengajak orang untuk berinteraksi dengan Al-Quran, terdepan di dalam mendidik generasi, terdepan di dalam mengajak keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadi mari kita mulai dari diri kita dengan memperbaiki ya interaksi kita ya di dalam menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini saya khawatir ngantuk gitu yang di sana. Ya. Mudah-mudahan walaupun ringkas bisa bermanfaat insyaallah. Dan sebelum saya akhiri tadi ada pesan kita berdoa ya, kita mengajak kepada seluruh peserta di sini bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi lagi ya, mudah-mudahan kaum muslimin bil khusus keluarga kita, keluarga besar kita, sahabat-sahabat di lembaga kita kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Amin ya Allah. Kepada saudara-saudara kita yang wafat ya, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah Covid ini yang sudah menjadi pandemi ini ya, segera sirna dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terasa betul betapa beratnya perjuangan kita untuk sekedar mengajarkan anak Iqra, mengajarkan anak surat pendek, mengajarkan anak surat pilihan ya. Kalau tidak bertatap muka langsung, bagaimanapun ada berbagai kekurangan dan kelemahan. Sekali lagi mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini. Dan saya doakan sahabat-sahabat di lembaga kita, di Kapaksi yang kita cintai, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan di dalam berjuang ya, menjadi orang yang terdepan di dalam mengajak kepada kebaikan, terutama kepada Al-Quran. Terkhusus marilah kita doakan orang tua kita, mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup Allah berikan kesehatan dan kebahagiaan, dan kita diizinkan untuk memberikan bakti yang sebaik-baiknya pada orang tua kita yang sudah wafat. Kita doakan mudah-mudahan Allah luaskan dan Allah terangkan kuburnya, dan mudah-mudahan kita tidak boleh bosan dan berhenti untuk senantiasa mendoakan mereka. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma iftah lana hikmatan wansur alaina rahmatan min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil balad wa darkis syaqa wa su'il qadar wa satmatatil adab. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik
wa fujaati niqmati wa jami'i syakhati. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judama min syai'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekhilafan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tausiah yang sangat luar biasa ya, kena banget dengan kita. Mudah-mudahan kita menjaga 3 tadi yang diingatkan oleh Ustadz ya. Kita harus koreksi dengan sholat kita, kemudian interaksi kita dengan Al-Quran dan bakti kita kepada kedua orang tua gitu ya. Saya jadi Masya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi lecutan buat kita semuanya, sehingga kita terus-menerus diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk introspeksi diri melalui 3 hal tadi. Amin. Terus mendekatkan diri kepada Allah dengan menguatkan yang 3 hal yang diingatkan oleh kiai kita tadi ya. Dengan demikian kita juga berharap dakwah Al-Quran di Kapasi ini terus menjadi jalan kita, dan mudah-mudahan ini memang untuk merebut atau meraih akhirat kita ya. Apa yang kita lakukan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Terima kasih pada Ustadz kita Haji Ihsan Abdul Rashid. Mudah-mudahan nggak bosan-bosan ngasih tausiah ke kita. Nggak hanya tausiah, mungkin kami berharap bisa ada lebih banyak interaksi juga, sehingga kita selalu dapat curahan-curahan, kemudian kita juga bisa membangun BKPASI ini dengan lebih baik lagi. Amin. Ke depan peluang-peluang kita untuk mengisi hati kita dengan lebih baik, kemudian untuk mengokohkan persaudaraan kita, silaturahim kita, untuk menggerakkan roda organisasi ini menjadi lebih baik lagi. Amin. Sekali lagi Ustaz Ihsan Abdul Rashid dan teman-teman, mudah-mudahan apa yang diberikan hari ini, walaupun teman-teman yang belum hadir, insya Allah bisa menikmati dalam channel YouTube BKPASI, dan insya Allah mudah-mudahan channel YouTube BKPASI ini bisa disebarluaskan oleh teman-teman yang lain juga, karena bisa juga menjadikan pembelajaran buat kita semuanya dan mengajarkan kita insya Allah saling watawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih kepada teman-teman, tetap semangat, tetap sehat. Pak Adi yang jauh di sana, jangan bosan-bosan ngasih semangat dan selalu sehat. Sama-sama saling mendoakan. Ya insya Allah. Mudah-mudahan Rahmani, Bu Sun cepat sehat ya. Betul juga nih, daripada kecapean. Ya. Bu Yus juga kan tadi. Bu Ella. Hampir 1 pekan, Bu Ella juga sedang sakit gitu ya. Bu Wahyulia mudah-mudahan semakin disemangatkan, doanya juga untuk anak-anaknya yang lagi sekolah ya di luar. Bu Titin juga mudah-mudahan juga semakin semangat gitu ya, mendampingi kita semuanya. Terima kasih, mungkin kita akhiri khataman putaran keempat ini BKPASI Kota Depok pada tanggal 27 Desember. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali pada saat akhir tahun ya Pak Adi, akhir
tahun mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi semuanya, dapat tausiah dari semua ustadz, dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita bisa mengundang semua guru-guru gitu ya untuk bisa mendengarkan ceramah-ceramah, tausiah, siraman rohani, penyemangat dari para pengasuh kita di akhir tahun ini dan bisa menyemangati kita untuk menjadi lebih baik lagi. Saya sebagai acara mewakili Bunda Haja Nurmilatus Saidah yang saat ini putrinya sedang sakit, mudah-mudahan Saya nanti juga sakit. ya, Kak Yai juga sedang sakit, mudah-mudahan semuanya disehatkan. Dan mohon maaf dan teman-teman semangat terus untuk Iya, tilawahnya. insyaallah. Terima kasih Ustaz. Ya, Jauh-jauh sama-sama. ya, kan ya. Jadi ngalir. Saya lagi dingin ini. Makasih banyak. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Teman-teman. Izin pamit.